Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat untuk seluruh peserta didik maupun Bapak Ibu guru yang saat ini sedang berjuang belajar dari rumah maupun mengajar dari rumah. Jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia Valencia dari SMA Negeri 5 Palembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang distribusi binomial. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video pembelajaran ini dirasa dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita mulai, let's check it out. Untuk distribusi binomial kali ini, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menganalisis variabel acak untuk merumuskan distribusi binomial melalui percobaan acak. Dan yang kedua, menggunakan rumus distribusi binomial dalam menakar suatu kejadian yang akan berkaitan dengan percobaan acak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi distribusi binomial. Distribusi binomial sering juga disebut distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli. Ini adalah salah satu matematikawan dunia yang dikenal dengan penemuannya di bidang binomial. Binomial berasal dari dua suku kata, yaitu bi sama dengan 2 dan nomial sama dengan kondisi. Jadi bisa diartikan, binomial ini nanti akan berkaitan dengan sesuatu yang memiliki dua kondisi. Jadi saya ulangi kembali, binomial ini nanti akan berkaitan dengan sesuatu yang memiliki dua kondisi. Ada contoh sederhana yang sudah Ibu berikan di sini. Yang pertama, ketika seorang ibu akan melahirkan, kemungkinan anaknya itu bisa laki-laki dan perempuan. Atau ketika kalian akan mengikuti suatu tes SBMPTN, kemungkinannya ada dua, yaitu lulus atau tidak lulus. Berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan seperti inilah yang akan kita pelajari pada distribusi binomial. Selanjutnya, rumus distribusi binomial yaitu binomial X di mana N, P sama dengan kombinasi X unsur dari N unsur dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dengan X adalah 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Keterangannya, B untuk binomial dalam kurung X di mana N, P tutup kurung sama dengan peluang binomial X jika dilakukan N kali percobaan dengan peluang sukses adalah P. Dengan kata lain, dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa N adalah banyaknya percobaan. P adalah peluang sukses. Kombinasi X unsur dari N unsur yang dirumuskan dengan seperti ini, kita review materi sebelumnya yang sudah pernah kalian dapat pada matematika wajib. Kombinasi X unsur dari N unsur, rumusnya adalah N faktorial per X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Dengan N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai dengan N. Dan X faktorial adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali X. Jadi misalkan ini adalah 5 faktorial, maka jawabannya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, karena N-nya 5. Kalau ini adalah 3 faktorial, berarti 1 dikali 2 dikali 3 sampai 3, karena N-nya 3. Perlu diingat bahwa 0 faktorial adalah 1. P peluang sukses, Q peluang gagal, dan N banyaknya percobaan. Peluang gagal itu bisa didapat dari 1 dikurang P, dengan P besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Karena peluang itu tidak mungkin hasilnya negatif atau kurang dari 0, dan tidak mungkin hasilnya besar dari 1. Kita masuk ke contoh soal.
Sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali adalah, berarti kita harus memahami terlebih dahulu yang mana nilai N, yang mana nilai X, dan yang mana nilai P. N adalah berapa banyak atau berapa kali koin tersebut dilempar, maka N-nya adalah 5. X adalah berapa peluang yang ditanyakan. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali, maka X-nya adalah 3. P adalah peluang sukses. Kita baca kembali soalnya. Sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar. Peluang mendapatkan sisi gambar. Pada koin, semestanya ada 2. Kalau tidak gambar, pasti dia angka. Maka peluang mendapatkan sisi gambar, karena gambarnya ada 1, jadi 1/2. 2 tadi adalah banyaknya semesta atau banyaknya kejadian yang terjadi. Q adalah 1 dikurang P, maka 1 dikurang setengah adalah setengah. Lalu, kita masukkan ke rumus peluang binomial. Peluang untuk X-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 5 adalah kombinasi X unsur dari N unsur dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X adalah kombinasi dari 3 dari 5 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 2. Sebelum kita menyelesaikan ini, saya akan mereview, Ibu akan mereview bagaimana penyelesaian untuk kombinasi. Di sini sudah dicantumkan kombinasi R dari N unsur adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Misalnya kombinasi 2 dari 8 unsur, maka N-nya adalah 8, maka di sini ditulis 8 faktorial. Per N dikurang R, berarti 8 dikurang 2, 8 dikurang 2 adalah 6 faktorial. Dikali R faktorial, R-nya adalah 2, maka di sini ditulis 2 faktorial. Kita lanjut, 8 faktorial artinya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 bisa kita singkat dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial karena 8 dikurang 2 faktorial adalah 6 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa dicoret 8 dikali 7 dikali 1 sama dengan 2 faktorial adalah 2 kali 1. 8 kali 2 bisa dicoret sehingga 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Seperti itu hasilnya. Mari kita kembali ke penyelesaian soal yang ini. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial dikali 1/2 pangkat 3 adalah 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ya, yaitu 8 dikali 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Yang ini 5 faktorial kita sederhanakan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial ini sama aja dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial langsung ditulis 2 kali 1. Habis 3 faktorial, 5 kali 4 dibagi 2, 2. 5 kali 2, 10. Jadi jawabannya adalah 10/32. Selanjutnya, peluang seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan adalah 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, dari soal ini coba kalian perhatikan berapa N-nya? Ya, bagus. 5. Berapa X-nya? Iya, 3. Dan berapa P-nya? Iya, 3/5. Kalau P-nya 3/5, otomatis Q-nya adalah 1 dikurang 3/5. Maka 5/5 dikurang 3/5 adalah 2/5. Ibu ingatkan kembali dengan rumus dari peluang binomial, kombinasi X dari N unsur dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Rumus ini yang akan kita gunakan. Kombinasi 3 dari 5 unsur dikali 3/5 pangkat X. Pangkat X kita adalah 3, pangkat 3, dikali Q. Q adalah 1 dikurang P, 1 dikurang 3/5 tadi adalah 2/5.
pangkat N dikurang X. N-nya 5, X-nya 3, 5 dikurang 3. Lalu kombinasi, Ibu ingatkan kembali rumus kombinasi. X-nya 3, N-nya 5. Maka jawabannya nanti 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 2. Jadi, maaf, 5 dikurang 3 jadi 2 faktorial. Jadi seperti ini. Dikali 3 pangkat 3, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27, dibagi 5 dikali 5 dikali 5 per 125, dikali 4 per 25, karena 5 dikurang 3, 2, jadi 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 2, 25. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10, dikali 27 per 125, dikali 4 per 25, ini bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi 5, ini 2, ini 5, nanti 125 dikali 5 adalah 625, 27 dikali 4 dikali 2 adalah 216, maka jawabannya adalah 216 dibagi 625. Kita lanjut ke soal tipe soal berikutnya. Tipe soal ini akan berbeda dengan dua contoh soal sebelumnya. Baik. Peluang seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari, Puskesmas Sabukingking ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang yang belum diimunisasi rubella adalah, masih Ibu cantumkan rumus peluang binomial. P-nya 0,2, Q-nya adalah 1 dikurang 0,2, 0,8. N-nya, banyaknya bayi yang akan diimunisasi, 4 orang bayi. X-nya adalah yang ditanyakan, yaitu peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi. X-nya sama dengan 3. Maka jawabannya kombinasi 3 dari 4 unsur dikali P, peluang sukses tadi, 0,2, pangkat X, X-nya 3, 0,2 pangkat 3, dikali Q, Q-nya tadi adalah 1 dikurang 0,2, 0,8, pangkat N dikurang X, 4 dikurang 3. Maka jawabannya nanti 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial, atau boleh ini dibalik 3 faktorial dikali 1 faktorial, tidak merubah nilai, karena misalnya Ibu tulis 2 dikali 5, itu sama aja kalau Ibu tulis 5 dikali 2. Jadi itu tidak mengubah nilai, tidak apa-apa dibalik walaupun rumusnya seperti ini ya. Dikali 0,008 dikali 0,8, maka jawabannya nanti ini 4 dikali 0,008 dikali 0,8, jadi jawabannya 0,0256. Soal berikutnya tetap akan berbeda dengan 3 soal sebelumnya. Kita bermain dengan soal 2 mata dadu. 2 mata dadu dilemparkan sebanyak 3 kali. Sudah bisa ditebak berapa N-nya? Bagus, N-nya itu 3. Berapa peluang untuk mendapatkan mata dadu yang berjumlah 7? Sebanyak 2 kali. Maka X-nya adalah 2 kali. Bagus. Dari 3 kali pelemparan ini, masih Ibu tuliskan rumus peluang binomial agar kalian mudah mengingatnya. Lalu, Ibu tampilkan seluruh kejadian yang mungkin pada pelemparan 2 mata dadu. Yang ditanya adalah mata dadu berjumlah 7. Mata dadu berjumlah 7 adalah ini. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 per keseluruhan kejadian yang mungkin adalah 36. Berarti peluang suksesnya adalah 6 per 36, atau bisa disederhanakan sama dengan 1 per 6. Seperti ini. Peluang suksesnya adalah 1 per 6. Q-nya adalah 1 dikurang P. 1 dikurang 1 per 6 adalah 5 per 6. Kita lanjut. Kita gunakan rumus binomial. Kombinasi 2 dari 3 unsur dikali P 1 per 6 pangkat X, X-nya 2, dikali Q 5 per 6 pangkat N dikurang X, 3 dikurang 2. Maka jawabannya nanti 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 per 36 dikali 5 per 6. 3 faktorial bisa ditulis 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa dicoret, nanti hasilnya adalah 3.
3 dikali 1/3, 6 dikali 5/6. 3 sama 6 bisa dicoret jadi sama dengan 2. 1 dikali 5, 5. 36 dikali 2 adalah 72. Maka jawaban untuk peluang mendapatkan jumlah mata dadu 7 yang dilempar sebanyak 2 kali pada 3 kali pelemparan adalah 5 dibagi 72. Soal ini cukup berbeda kembali dari beberapa soal sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama. Suatu ruangan Allah yang besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Lampu-lampu tersebut disusun secara acak. Seseorang ingin menyalakan lampu merah dan akan menekan saklar sebanyak 4 kali. Berapa probabilitas ia menyalakan 2 lampu merah dari 4 kali ia menyalakan lampu? Coba dilihat berapa N-nya. Bagus, N-nya adalah 4. Berapa X-nya? Ya, X-nya adalah 2. Lalu berapa peluangnya? Perhatikan soalnya lampu merah. Lampu merah ada 3. Berapa jumlah seluruh lampu? 8. Maka peluangnya adalah 3/8. Q-nya adalah 1 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. P, X sama dengan 2, N-nya 4, P-nya 1/6. Kita masukkan ke rumus peluang binomial kombinasi 2 dari 4 dikali 3/8 pangkat 2 dikali 5/8 pangkat 4 dikurang 2. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 9/6 4 dikali 25/6 4. Dikecilkan, ini 4 faktorial bisa ditulis 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya nanti hapus. 4-nya dibagi dengan 2, 2 kali 3 itu 6. 6 dikali 9/6 4 dikali 25/6 4. Maka jawabannya ini bisa dikecilkan 6. Dibagi sama 64 sama-sama dibagi 2, nanti ini 3 sama 32 ya. Nanti didapat hasilnya adalah 0,0329. Nah, dari semua contoh soal ini, silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share apabila kalian merasa video pembelajaran ini dapat membantu kita semua dalam belajar materi matematika peminatan tentang distribusi binomial. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di channel YouTube Ibu Lydia. Terima kasih, jangan lupa berbahagia. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Karena sesungguhnya kekeliruan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.